29 akan menjelaskan tentang ayat dan hadis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2214227 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ari Priyadi dengan NIM 2214228. Perkenalkan, nama saya Sukaning Tias Madirini dengan NIM 201420015. Halo, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SDM. Apa itu SDM? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia, di mana dalam dunia bisnis SDM ini dikatakan sangat penting karena berpengaruh dalam kemajuan organisasi atau sebuah perusahaan tersebut. Nah, SDM ini biasa disebut dengan human resource, yang artinya tenaga kerja, dan beberapa orang di sekitarnya menganggap human resource ini dari 4 sumber. Yang pertama itu adalah pikiran, perkembangan, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di mana semua atau keempat sumber ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan suatu organisasi maupun usaha. Seberapa majunya teknologi, modal, dan perkembangan informasi yang berkembang. Jika tanpa didukung oleh SDM yang memadai, maka suatu organisasi tersebut akan runtuh atau akan tidak maju-maju. Tujuan organisasi atau tujuan tersebut agar berjalan dengan lancar jika memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Nah, di antaranya fungsi-fungsi manajemen itu ada apa aja sih? Yang pertama ada pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, pengendalian, perkembangan, kedisiplinan, dan juga pemberhentian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang dimana di sini sudah dijelaskan bahwasannya manusia itu sendiri memiliki derajat yang tinggi daripada makhluk lain. Kenapa? Karena manusia itu sendiri memiliki perasaan, hati, dan juga akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Selain itu, dalam buku pendidikan agama Islam oleh Bahrul Ilmi, kandungan surat Al-Baqarah ayat 30 ini juga memberitahu kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun malaikat bertanya kepada Allah, mengapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini? Karena manusia itu sendiri tidak memiliki sifat untuk mengelola bumi dan sangat menumpahkan darah. Malaikat pun bertanya, mengapa bukan mereka saja yang dipilih? Bahwasanya mereka kan memang sudah dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun menjawab bahwasanya hanya dialah yang mengetahui alasannya. Allah menyampaikan berita tersebut kepada malaikat karena tugas-tugas mereka kelak akan berhubungan dengan manusia. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Yang artinya, dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat indahuma ya abati istajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata,
Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Oke, sekarang lanjut ke sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Dengan kata lain, dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala bentuk kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan hidupnya. Kemudian, apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup seperti tumbuhan, pertanian, dan perkebunan atau hewan peternakan dan perikanan. Nah, kemudian ada sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Kemudian apa itu sumber daya alam buatan? Sumber daya alam buatan yaitu sumber daya yang disengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam buatan yaitu adalah hasil dari pengembangan dari sumber daya alam hayati dan atau sumber daya alam non hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan atau kemampuan daya dukungnya, antara lain kayak hutan buatan, waduk, dan jenis unggul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu wadannaha wa alqaina fiha rawashiya wa ambazna fiha min kulli syai'in mawzun. Yang artinya, kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Kandungan surat Al-Hijr ayat 19, yaitu usai menyebut tanda kekuasaannya di langit, Allah lalu beralih menyebut tanda kekuasaannya di bumi. Allah menyatakan, dan kami telah menghamparkan bumi sebagai pijakan bagi manusia, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung yang kukuh sebagai pasak bagi bumi agar tidak roboh dan berguncang, sehingga manusia menjadi aman. Serta kami ciptakan dan tumbuhkan di sana segala sesuatu seperti tumbuhan yang beragam menurut ukuran dan keseimbangan yang tepat, semuanya demi kemaslahatan makhluknya. Dan selain itu, kami pun telah menjadikan padanya sumber-sumber dan sarana-sarana kehidupan untuk keperluanmu, wahai manusia, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Dan kami ciptakan pula beragam makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya, melainkan kamilah yang menanggungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Kandungan surat Al-Hijr ayat 20 yaitu, dan kami telah menjadikan bagi kalian di dalamnya semua yang kalian perlukan dalam hidup, seperti bahan tambang, bebatuan, dan lain-lain. Dan kami ciptakan bagi kalian keturunan pelayan-pelayan dan binatang-binatang ternak yang dapat kalian manfaatkan. Rezeki kalian bukanlah tanggungan kalian, akan tetapi tanggungan Allah, penguasa sekalian alam, sebagai karunia dan kemurahan darinya. Kesimpulannya, yaitu sumber daya manusia merupakan orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi di dalam perusahaan. Singkatnya, sumber daya manusia merujuk pada semua orang yang dipekerjakan atau dengan kata lain karyawan. Nah, sedangkan sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada di dalam alam,
dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia dalam konteks modern. Pesan ini dapat diinterpretasikan sebagai seruan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam, karena manusia bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah ini.